Halo, kita belajar lagi dalam program REFD, Real English for Daily Interaction. Pada hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat commemorative speech. Commemorative speech adalah salah satu bentuk dari pidato untuk momen tertentu atau special occasion. Pada hari ini nanti akan kita bahas bagaimana cara membuatnya dan akan kita tampilkan juga salah satu contoh dari commemorative speech dengan topik Kartini Day. Oke, sebelum kita masuk ke materi, silakan di-subscribe dulu dan silakan di-share materi ini mungkin bisa berguna juga untuk teman-teman kita yang lain. Oke, commemorative speech adalah satu bentuk speech atau pidato yang biasanya digunakan untuk perayaan-perayaan tertentu, ya. Jadi kalau di dalam masyarakat itu biasanya pada umumnya ada perayaan-perayaan baik untuk kejadian tertentu, orang-orang tertentu atau nilai-nilai tertentu. Dan pidato yang disampaikan pada momen seperti itu disebut sebagai commemorative speech, commemoration, ya, peringatan. Dalam bahasa resmi kita sebutnya commemoration. Ini juga disebut sebagai ceremonial speech atau epidictic speech, ya. Jadi memang ditujukan untuk menghormati satu orang, satu organisasi atau institusi, satu kejadian dan lain-lain. Dan commemorative speech ini bukan hanya menyampaikan informasi tertentu, ya. Jadi dia bukan hanya informative speech, tapi dia lebih untuk menyampaikan penghargaan dan penyemangat, penyemangat untuk mengambil nilai-nilai dari apa yang diperingati. Ini fungsi commemorative speech. Untuk membuat commemorative speech yang baik, ada beberapa tips. Yang pertama, hindari bahasa yang klise. Bahasa klise itu bahasa yang resmi, yang kaku begitu ya. Sebaiknya gunakan bahasa-bahasa yang stylistik. Ini untuk meningkatkan nilai kreativitas ya atau nilai imajinatif. Misalnya kita bisa gunakan antitesis. Antitesis ini eh, membandingkan dua hal yang berbeda, gitu ya. Kita membandingkan langsung dua hal yang berbeda. If you fail to prepare, you prepare to fail, gitu ya. Kalau kamu gagal mempersiapkan, berarti kamu mempersiapkan untuk gagal. Contohnya begitu. Yang kedua, aliterasi. Aliterasi ini menggunakan kosakata ya, yang mirip-mirip bunyinya dalam satu rangkaian. Misalnya di sini ada clear, concise, creative, commemoration, gitu ya. Jadi bunyi-bunyi yang mirip. Kemudian paralelism ini penggunaan elemen bahasa yang paralel. Misalnya kalau di sini our mission is to right, wrong, to do, to serve, gitu ya. Jadi menggunakan to atau ing gitu. Paralelism. Kemudian simile. Simile adalah membandingkan sesuatu objek dengan objek yang berbeda. Membandingkan ya. Membandingkan dua objek yang berbeda untuk menyampaikan pesan. Her eyes were like limpid pools dan seterusnya. Jadi dua hal yang berbeda tapi disamakan. Kalau metafor, metafor ini mengandaikan sesuatu dengan benda lain. Ya, jadi kalau simile itu membandingkan, kalau metafor ini uh, mewakili gitu ya. Your eyes are the windows to your soul. Matamu adalah jendela ke dalam jiwamu. Jadi menggunakan benda lain untuk mewakili satu kegiatan atau satu action. Kemudian ada repetition, repetisi, pengulangan. Ini gaya bahasa yang bisa kita gunakan untuk memperkuat pesan tertentu. Repetition itu pengulangan. Jadi kita gunakan kita mengulang-ulang beberapa kata yang akan kita tekankan, ya. Mengulang-ulang beberapa kata yang kita anggap penting untuk dipahami. Ini tentunya tidak hanya satu, jadi bisa kita gabung-gabung gaya bahasa atau language style seperti ini di sepanjang speech kita. Nah, ini akan membantu kualitas bahasa dari speech kita.
Baik, selanjutnya structure of the speech atau susunan dari pidato. Seperti biasa, speech tidak memiliki struktur yang pasti gitu ya, tapi kira-kira pada umumnya struktur susunannya adalah seperti ini. Yang pertama introduction, isinya tentunya kita perlu opening dan mengucapkan terima kasih seperlunya. Kemudian kita sampaikan alasan kenapa kita menyampaikan pidato ini. Ya, jadi ini masih bagian dari introduction. Kemudian pada bagian body, kita menyampaikan reason of paying tribute, alasan kenapa kita menghargai orang atau momen yang sedang dirayakan. Ya, sejarahnya mungkin. Dan perlu di sini pada body biasanya kita akan highlight of achievement atau highlight of moment. Kita akan mengangkat kembali secara sederhana atau simple, highlight saja. Kenapa orang ini perlu mendapat penghargaan, ya, orang atau momennya, kejadian dan sebagainya. Apa kontribusinya, apa prestasinya, apa faktanya, dan yang terpenting adalah apa nilai-nilai yang harus dipelajari dari orang atau kejadian ini. Nah, ini yang kita perlu sampaikan. Sehingganya penting untuk diperhatikan pada saat menyampaikan commemorative speech, kita tidak perlu terlalu luas. Ya, kita mengambil satu poin saja untuk dibahas, satu nilai ya dari orang atau kejadian. Nah, ini yang kita fokuskan untuk dibahas. Jadi tidak terlalu luas. Dan yang terakhir adalah penutup. Baik, berikutnya akan saya sampaikan salah satu contoh speech secara sederhana saja. Silakan diperhatikan isinya dan silakan dipelajari bagaimana bahasa yang digunakan dalam speech ini. Good morning, ladies and gentlemen. It is an honor for me to speak before you all here to commemorate our national big day, that is Kartini Day. Every 21st of April, Indonesians commemorate Hari Kartini, or Kartini Day, to celebrate Indonesian hero of women empowerment, Raden Ajeng Kartini, or more popular with Ibu Kartini. All across Indonesia, competitions are held to enliven the commemoration. Ladies and gentlemen, there are more stories behind the commemoration of Kartini Day. It is not just merely celebration. Deep beneath the festivity, Kartini Day has been commemorated to remind us that women and men are supposed to be equal. History shows that Raden Ajeng Kartini, or R.A. Kartini, was born into a noble family in an era when women's access to higher education was restricted. She even experienced the Japanese tradition of pingitan, a period when a teenage girl is secluded at home and her activities are limited until a man marries her. Kartini spent her time by reading books she got from her relatives. She also sent letters to her Dutch friends protesting about gender inequality of Japanese traditions such as forced marriage at a young age and pingitan, which also denied women the freedom to pursue an education. In 1930, Kartini opened her first Indonesian primary school for native girls that did not discriminate based on their social status. She highlighted the ideal education for a young woman, encouraged empowerment and enlightenment. She also promoted the lifelong pursuit of education. Ladies and gentlemen, in Indonesia, still many families give this privilege only for their sons and not for the daughters. They still have the mindset that daughters will end up as a housewife, or by Indonesian popular saying they only end up in dapur, sumur, kasur, or kitchen, well, and bed. They don't care if these girls are not educated, as long as they're capable of being a wife and a mother at the end of the day. Those people should have learned what Kartini strived for. In fact, this mindset slowly loses its place in people's mind. We can find women
pursues their dreams freely without sacrificing their responsibilities as mothers and wives at homes. One thing that we need to emphasize about the importance of education for women is that mothers are the first school for their children. How the children grow really depends on how their mothers teach them. That is why education for women is important, as they need to know what's best for their children and the best way to educate their children, especially during the golden age. The commemoration of Kartini Day is a good chance for us, women and men, to remind ourselves gender equality. Happy Kartini Day. Thank you very much. Demikian contoh speech pendek yang bisa saya berikan. Oke, itu materi yang bisa kita bahas tentang menyampaikan pidato pada special occasion, khususnya pada commemorative speech atau pidato perayaan tertentu. Thank you for learning with me and goodbye.